Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keberkahan bulan Ramadan, selain dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya syaitan, Allah Ta'ala juga melipat gandakan pahala bagi setiap hamba yang beramal di bulan tersebut. Sehingga selama bulan Ramadan boleh jadi kita sering mengingat-ingat amal ibadah yang telah kita kerjakan. Lalu kita mengkalkulasi begitu banyak pahala yang menurut kita telah kita kumpulkan. Namun semestinya kita khawatir jangan-jangan nilai di sisi Allah sebenarnya jauh dari angan-angan kita. Boleh jadi apa yang telah kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang Allah Ta'ala kehendaki. Masih banyak mungkin kekurangan di sana sini, sehingga belum layak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Surah An-Nisa. Jamaah rahimakumullah, kekhawatiran terhadap amal menjadi salah satu sifat orang-orang mukmin yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Hadirin, ayat di atas kata Syekh As-Sa'di rahimahullah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan sholat, zakat, haji dan sedekah serta amalan lainnya, namun hati mereka dalam keadaan takut. Mereka khawatir dengan amalan mereka ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi amalan mereka tidak selamat dan malah mendapatkan siksa Allah. Dapat dilihat di dalam tafsir As-Sa'di halaman 583.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut adalah orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "La, ya bintas Siddiq, walakinnahumul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna illa yuqbala minhum." Bukan demikian, wahai putri As-Siddiq. Yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah seperti itu. Bahkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berpuasa, yang bersedekah, dan yang sholat, namun ia khawatir amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak contoh dari para salafus soleh yang menggambarkan bagaimana rasa kekhawatiran mereka dalam beramal. Karena itu mereka selalu menyempurnakan amalannya dan berharap-harap agar amalan tersebut diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Fudhalah bin Ubaid, beliau mengatakan, "Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji zarrah saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya." Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Setidaknya ada dua syarat utama yang menjadi barometer diterima atau tidaknya suatu amal. Kedua syarat tersebut adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka amal ibadah menjadi tertolak. Banyak sekali ayat maupun hadis yang menjelaskannya. Di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Bagaimanapun bentuk amalannya dan sebesar apapun, tidak akan berarti di sisi Allah ketika kita belum memenuhi kedua syarat di atas. Meskipun setiap amalan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pahalanya telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Ramadan tidak semata-mata hanya memperbanyak amal, namun kita juga butuh belajar dan terus belajar bagaimana memperbaiki kualitas amal ibadah kita, agar apa yang telah kita kerjakan tidak berbuah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atshi." Betapa banyak orang yang berpuasa. Di redaksi lain disebutkan juga betapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tarawih, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, dari tarawihnya, kecuali rasa lapar, dahaga, dan rasa capek. Jamaah rahimakumullah, amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang ikhlas dan benar. Sementara kita tidak bisa menjamin bahwa semua yang kita lakukan sudah ikhlas seperti yang diperintahkan, baik sebelum beramal, ketika sedang beramal, atau sesudah beramal. Tidak heran jika seorang ulama salaf mengatakan, ikhlas sesaat adalah kebahagiaan abadi. Hanya saja ikhlas itu sungguh berat. Keikhlasan inilah yang menjadikan ulama salaf selalu khawatir dengan amalannya sendiri. Layakkah amalan tersebut diterima atau malah berujung tanpa makna sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Imam Hasan Al-Basri berkata, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amnan." Seorang mukmin memadukan antara berbuat kebajikan dengan rasa takut. Adapun orang kafir memadukan antara berbuat dosa dan rasa aman. Jamaah sekalian, jika para salaf saja demikian, lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kesungguhan dan keikhlasan mereka dalam beramal tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita? Maka sudah sepantasnya kita lebih khawatir terhadap amal kita sendiri dibanding dengan mereka. Karenanya, selain memperbanyak amalan, marilah kita terus memperbaiki kualitas amal ibadah kita, baik kelurusannya maupun keikhlasannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, idealnya dalam mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas Ramadan kita pada tahun ini, ada dua perasaan yang terbetik dalam hati kita. Pertama, kegembiraan hati menyambut hari bahagia dan kemenangan di hari Idul Fitri. Kedua, di sisi lain sedih karena berpisah dengan tamu agung yang telah membawa berita gembira dan janji akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Disertai rasa kekhawatiran, akankah seluruh rangkaian amal ibadah Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ampunan dari dosa-dosa kita. Sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah
orang-orang yang melewati bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah, dalam rangka meminimalisir rasa kekhawatiran tersebut sebagai indikator dari sekian banyak indikator kesuksesan seseorang meraih predikat takwa sebagai buah dari amal ibadah Ramadan, baik itu puasa, qiyamul Ramadan atau tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah dan lain-lain. Kita bertekad dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan aktivitas seluruh amal ibadah Ramadan kita pada bulan-bulan berikutnya, sehingga selepas Ramadan ini aktivitas puasa kita tetap berjalan dengan puasa-puasa sunnah, tarawih kita tetap berkesinambungan dengan sholat tahajud kita, tadarus Al-Quran dan kajian-kajian agama tetap semarak pasca Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan tetap rutin dilakukan di luar Ramadan. Pemandangan yang indah dan sejuk terlihat di bulan Ramadan oleh syiar sholat jamaah 5 waktu di masjid-masjid dan langgar, berharap tetap akan terlihat sesudah Ramadan. Inilah yang bisa kita lakukan dalam meraih simpati Allah Subhanahu wa taala dan mengundang rahmat serta keampunan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kekhawatiran diterima atau tidaknya segala amal Ramadan kita. Akhirnya tentu kita tetap berharap semoga Allah Azza wa Jalla masih memberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, sampaikan dan pertemukan kembali kami dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya mujibas sa'ilin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.